Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Abdul Somad SPDI. Saya adalah seorang guru di SMA Muhammadiyah 3 Jebres Surakarta, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3 di LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA saya SMA Muhammadiyah 3 Jebres Surakarta, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IPS dengan materi pelaksanaan khutbah, dakwah, dan tatbik. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita mulai. Saya absen terlebih dahulu. Andi Nafla, Septa, Galang, Nihil ya ini ya. Kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti membawa suatu kemaslahatan untuk umat. Minim untuk diri sendiri. Silakan Mas Septa untuk memimpin doa. Lagu Padamu Negeri bersama-sama juga akan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Septa. Silakan berdiri Pak. Teman-teman mohon berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Berkaitan dengan materi minggu yang lalu yang telah kita pelajari tentang apa itu? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Gana. Pelajaran minggu lalu tentang akhlak kepada orang tua. Dalam syariat Islam, taat kepada orang tua itu wajib hukumnya. Karena sebagai anak kita tidak boleh durhaka kepada orang tua selagi orang tua kita tidak mengajak kepada maksiat atau dosa. Dan kita harus senantiasa taat kepada orang tua karena sudah banyak jasa pengorbanan. Oh, saya ya, materi yang berjudul khutbah, dakwah dan tabligh ya. Nah, di sini ada video motivasi. Silakan dilihat, diamati dan didengarkan ya. Untuk kalian semua. Ya, kita sadar ya bahwa orang, musuh orang, bla bla bla, orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita tidak boleh musuh orang. Kita tidak boleh musuh orang. Tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyalamin sama kita, tapi kita harus menang santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, dicangkul, diinggis, dilukai, yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa. Semakin lukai dalam yang dia keluarkan air yang seni, itu tanah bumi. Maka kita menjadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Teringat dengan kata-kata hikmah ya. Jadilah engkau seperti pohon yang di pinggir jalan. Orang melimpari dengan batu dijatuhkan buah. Jadinya balaslah suatu kejahatan yang dilakukan orang lain dengan suatu kebaikan. Ini berkaitan dengan masalah yang akan kita sampaikan nanti ya. Tepuk semangat ya. Yo, silakan semuanya berdiri. Breaking dulu. Untuk tepuk semangat. Yo, sama-sama kita ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ini kompetisi dasar. Sebelum nanti menuju ke materi, perlu saya sampaikan biar kalian paham. Di sini ada beberapa kompetensi dasar menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Terus di sini ada tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nanti endingnya itu kalian membuat apa itu? Membuat khutbah Jumat ya secara berkelompok dari apa? Pembukaan, isi sampai
penutup. Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon anak-anak untuk mengamati dan mencermati. Ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ya. Apa yang bisa kalian jelaskan berkaitan dengan gambar di depan? Oke, silakan Mbak Fatma. Untuk gambar pertama itu menunjukkan tentang tawuran, yang kedua pembelajaran, yang ketiga kesalahan. Dari penjelasan semua gambar tersebut berisi tentang penyimpangan atau tentang perbuatan dosa yang seharusnya tidak kita lakukan atau kita jauhi. Oke, orang yang melakukan suatu penyimpangan ini, nah ini berkaitan dengan dakwah dan tabligh yang akan kita pelajari hari ini. Oke ya, silakan. Disimak video materi tentang khutbah, dakwah dan tabligh pada hari ini. Silakan. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotbah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua, tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balaghu yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing.
Khutbah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Adapun taklid merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat hingga kita pada saat ini. Sedangkan dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa hukum berdakwah adalah fardu ain. Walaupun begitu, Rasulullah tetap selalu menganjurkan agar kita berdakwah dengan kebaikan dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Adapun yang menjadi ketentuan khutbah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat khotib. Syarat ini meliputi Islam, baligh, berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Yang kedua, rukun khutbah. Rukun ini meliputi membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, serta berdoa pada khutbah kedua. Yang ketiga, sunnah khutbah. Sunnah ini meliputi pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Serta yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Sedangkan ketentuan tabligh adalah sebagai berikut. Pertama, syarat seorang mubaligh. Syarat ini meliputi beragama Islam, mencapai batas usia dewasa atau baligh, berakal sehat serta mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam menyampaikan tabligh atau etika dalam berdakwah. Etika ini meliputi pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Serta yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan ketentuan dakwah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat dai. Syarat seorang dai. Setelah kalian menyaksikan materi melalui video tadi, kalian melihat melalui video tadi, ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Pernahkah kalian berdakwah kepada orang lain? Pertanyaan kedua, apa yang dibahas dalam video tersebut? Pertanyaan ketiga, apa saja manfaat atau hikmah berdakwah? Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan. Masya Allah, kita beri plus dulu ya. Ini tugas kelompok kalian ini nanti ya, harus kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan tugas membuat khutbah Jumat, kalian memperhatikan dulu bagaimana petunjuk atau tata cara membuat khutbah Jumat ya. Ini nanti silakan disaksikan videonya ya. Saya tampilkan dulu, silakan disaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, dalam sehat dan selalu berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sambung yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mencoba untuk sharing tentang tata cara melakukan khutbah Jumat ini, maka akan membuat khutbah itu rusak atau tidak sah. Keduanya dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah khutbah Jumat yang perlu kalian perhatikan ini nanti ya sebelum kalian mengerjakan secara berkelompok. Tugas membuat khutbah Jumat harus saya bagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama, waktu penyusunan khutbah Jumat selama 60 menit. Jadinya kalian mempunyai waktu hanya 60 menit dalam penyusunan khutbah Jumat. Temanya bebas. Kalian tinggal pilih apapun. Ya, itu bebas. Tidak ditentukan harus ini harus itu enggak. Terus waktunya 30 menit itu untuk kalian menentukan tema dan juga menyelesaikan dalam penyusunan pembukaan, isi sampai penutupan. 30 menit menyelesaikan sampai tahap akhir ya. Sampai tahap isi khutbah sampai penutupan ya. Hasil khutbah Jumat wajib disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas. Nanti perwakilan yang salah satu saja nanti menyampaikan hasil dari penyusunan khutbah Jumat kalian ya. Kalian kerjakan. Jadi ini enaknya kita mau tema apa? Temanya kita harus cari di Google. Oh iya. Silakan nggak apa-apa, cari di internet nggak apa-apa. Berkaitan dengan tema tidak dibatasi harus tema ini enggak. Pokoknya kalian bisa. Yang penting penyusunannya benar ya dalam penyusunan khutbah Jumat. Ini sudah menentukan tema, Pak. Oh, sudah menentukan tema ya. Waktu diperhatikan ya, hanya cuma 60 menit saja. Ya. Sudah 60 menit ya. Nanti hasil dari kelompok 1 dan 2 nanti menyampaikan perwakilan saja ya dari khutbah Jumat yang sudah kalian susun ya. Silakan yang kelompok 1 siapa? Oke, Alfa silakan masuk ke depan untuk menyampaikan khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Besar. Semoga kita senantiasa dilindungi dari bencana, malapetaka dan lain sebagainya. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang menyampaikan berkaitan dengan khutbah Jumat tadi. Tentang makna di balik musibah kebencanaan. Masya Allah. Kita beri dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tidak mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekadar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat atau sebaliknya. Allahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal Temanya apa tadi? malapetaka itu bernama lisan. Masya Allah, malah petaka itu bernama lisan temanya ya, Masya Allah. Kita beri aplaus dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, di sini ada lembar kerja individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri KPB ya. Saya kirim linknya di grup WA dulu ya. Individu kalian Iya Pak. soalnya dicermati dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kena jebakan nanti ya. Ini KPD interaktif ya, silakan diperhatikan nilai kalian. Nah, Masya Allah.
Allah. Ya. Perhatikan ya ini. Nah, ada yang nilainya 80 sampai 100, Masya Allah ya, 100. Dalam Saktiawan ini 100 nilainya. Nah, kita beri terus dulu. Nah, rata-rata sudah memenuhi KKM semua ya. 100% ya ini di sini lah. Ini tabelnya di sini. Poinnya mediannya ya, rata-rata 7,5. Melebihi dari KKM. Berarti kalian sudah mengerti dan paham akan materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Berapa untuk semuanya? Masuk ke pembahasan soal di sini ya. Tadi ada soal ya yang kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik interaktif. Apabila ada orang yang mengatakan saya nanti saja kalau sudah tua baru bertobat dan akan menjalankan ajaran agama secara maksimal. Sekarang saya belum bisa menjaga diri. Hal yang harus kamu lakukan adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, ini harus kalian perhatikan, ada kecualinya. Apa jawabnya tadi kalian? A. Membujuknya untuk bertobat sekarang. B. Memberikan tausiah tentang kisah-kisah teladan. C. Segera bertobat sebelum terlambat. B. Mengingatkan bahwa kematian seseorang tidak ada yang tahu. E. Membiarkan saja karena itu urusan dia, biar dia sendiri yang menanggungnya. Apa jawaban kalian? E ya. Tadi ada yang menjawab A. Karena di sini ada kecuali, berarti yang E ya. Masya Allah. Oke, cukup itu saja dari saya ya. Masuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, dari pembelajaran awal sampai akhir tadi yang saya sampaikan, yang terakhir berkaitan dengan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan dengan kerelaan hati saja, tidak saya paksa. Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, silakan Mas Sita. Kesimpulannya yaitu dakwah dimanapun kita berada dalam berdakwah harus mengutamakan kelemah lembutan, juga kebijaksanaan, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa orang lain, menyampaikan dengan sabar dan ikhlas. Kita harus memahami bahwa tugas seseorang Disampaikan oleh Mas Sita yang luar biasa sekali ya, kesimpulannya baik ya, bagus sekali. Sebenarnya saya hanya menambahi bahwa kewajiban dakwah itu fardu ain hukumnya bagi setiap orang Islam, tidak memandang kalian itu tidak hanya dibebankan oleh ulama, kiai, ustaz, tapi semuanya wajib menyampaikan risalah Islam atau berdakwah sebagaimana sabda Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat ya. Sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. Kewajiban kita itu menyampaikan berkaitan dengan dia mau sadar mengikuti kebenaran yang kita sampaikan atau enggak, itu hak prerogatif Allah. Ya, pelajaran untuk hari ini insya Allah kalau Allah masih berkenan mengizinkan kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Ya, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa